Orang keras siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siapapun presidennya akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum teman-teman, kita kembali membahas tentang Habib Bahar bin Smith ya, karena kemarin kami sudah bahas tentang tanggapan Pak Prabowo tentang orang-orang yang gemar sebar narasi-narasi kebencian, ya hasutan dan lain-lain. Ya kami duga itu adalah sebuah sindiran juga yang ditujukan untuk Habib Bahar bin Smith atas viralnya video beberapa hari kemarin ya dari Habib Bahar bin Smith yang jelas-jelas di situ beliau ini mencaci maki Presiden Prabowo, yang menyebut Prabowo itu sebagai presiden pengkhianat. Dan sekarang teman-teman ya ada yang aneh, ya ada yang berubah. Habib Bahar bin Smith ini sepertinya nggak tahu ini apakah ini bentuk cuci tangan dari Habib Bahar bin Smith sudah benar-benar sadar atau beliau ini takut ya terciduk ya dan dikarungin teman-teman. Karena video dari Habib Bahar bin Smith yang menyebut Pak Prabowo pengkhianat itu kan viral, bahkan sangat viral teman-teman. Jadi Habib Bahar bin Smith ini ya mungkin jadi takut ya, takut keciduk, takut nanti dikarungin ya, tetapi wallahu alam bisawab ya, ini hanya sekedar dugaan saja. Tetapi ya mudah-mudahan ini adalah memang berangkat dari kesadaran beliau ya, benar-benar murni dari berangkat kesadaran beliau. Jadi Habib Bahar bin Smith ini kedepannya nggak lagi mencaci maki dalam ceramahnya ya, bisa lebih beradab lagi, tidak mengeluarkan kata-kata kotor lagi ya. Kalau dalam ceramah tegas dengan suara keras ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kata-katanya itu bukan kata-kata kasar dan bukan kata-kata kotor. Ya jadi ini ada viral video teman-teman dari Habib Bahar bin Smith, di mana dalam video ini beliau mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu. Ya karena sudah ada presiden yang terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan di situ juga Habib Bahar bin Smith yang mengajak masyarakat untuk melupakan masa lalu. Ya, tidak ada lagi kubu-kubuan lah istilahnya. Karena presiden sudah ditetapkan dan sudah diketok palu bahwasanya Pak Prabowo Subianto ini adalah presiden terpilih yang sah. Sehingga harapan beliau ya ke depannya ini tidak ada lagi caci maki. Ya seharusnya dari kemarin juga ya sudah nggak ada lagi caci maki ya. Seharusnya dari kemarin mulainya teman-teman. Karena apakah sebelum presiden terpilih boleh caci maki? Setelah presiden terpilih nggak boleh caci maki lagi? Kan nggak seperti itu harusnya teman-teman. Tetapi kalau memang seandainya beliau ini terlambat memahami, ya nggak apa-apalah. Ya setidaknya lebih baik terlambat daripada nggak paham-paham, nggak sadar-sadar juga teman-teman. Ya coba kita simak dulu video dari Habib Bahar bin Smith ini teman-teman. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul? Iya. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? Betul? Masya Allah, ya benar juga ya. Kali ini ya, Habib Bahar bin Smith cerdas ya kali ini ya. Betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul. Tuh, beliau mengatakan nggak ada lagi saling hina teman-teman ya. Pemilu sudah selesai, sekarang nggak ada lagi saling hina. Ya oke mantap. Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling mantap, hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Nah oke ya ini seharusnya ya, ini seharusnya kita harapkan dari lisan seorang Habib Bahar bin Smith ya. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi saling caci maki. 1 maupun pendukung 02 maupun pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ya, setuju kalau itu. Terus kalau Habib Bahar gimana? Kalau Habib Bahar gimana coba kita dengar. Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies ke, Prabowo ke, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati selesai. Ya, selesai. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? Ya, betul? Harusnya begitu. Betul? Ya. Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat,
dan menguntungkan asing. Kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita. Maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Silahkan semua. Ini melawan dalam bentuk apa dulu artiannya ini ya? Artian melawannya dalam bentuk apa teman-teman ya? Anak-anak Nur Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman. Tapi ya tetap kita harus apresiasi teman-teman ya. Kita harus apresiasi ceramah beliau kali ini. Oke, kita lanjut dulu teman. Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Jadi teman-teman ya, kalau kami melihat ya, setelah kami melihat ceramah beliau kali ini, itu memang terdapat perubahan yang sangat signifikan. Kalau kemarin kita mendengar ceramah beliau itu ya nggak semua ya, tetapi rata-rata itu ya menjelek-jelekkan pemimpin ya, mencaci maki sana sini. Tetapi kali ini beliau ini mengajak lebih kepada ini kita nggak usah lagi caci maki ya, dan harus kita apresiasi teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, kami mengajarkan di channel ini itu kami tidak mengajarkan sesuatu taklid buta. Kalau ada kebenaran dari Habib Bahar bin Smith ya kita harus akui itu benar dan kita harus apresiasi. Tetapi kalau ada yang keliru ya maka kita harus salahkan, kita harus luruskan teman-teman. Dan adapun video kali ini, ceramah beliau kali ini ya, itu ya harus kita apresiasi bahwa ya beliau ini mengajak kepada orang-orang untuk ya tidak mudah mencaci maki. Ya walaupun kemarin-kemarin beliau ini justru yang mencaci maki teman-temannya, bukan kita. Tetapi ya ala kulihal ya masa lalu ya biarkanlah berlalu. Tetapi kalau saya melihat ya sosok dari Habib Bahar bin Smith ini sebenarnya beliau ini ya, termasuk orang yang peduli terhadap negara kita. Ya termasuk orang yang peduli terhadap rakyat. Ya kenapa seperti itu bisa kita lihat. Sebenarnya beliau ini ya salah satu ya tokoh atau ulama ya yang disebut ulama ya, yang diulamakan oleh orang-orang. Yang kalau saya lihat sampai saat ini tuh beliau konsisten, ya istiqomah, ya, tetap berada di jalur bersama rakyat. Ya artinya tidak bersama pemerintah. Beliau tetap oposisi. Dan lagi-lagi harus kita apresiasi itu teman-teman. Cuman ya di sisi yang lain memang terkadang beliau ini bahkan sering beliau ini blunder. Ya beliau ini sering blunder dalam menyampaikan aspirasi, dalam membela hak-hak rakyat yang disebut itu bagi dia adalah membela hak rakyat. Ya seperti kayak kemarin ya beliau ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Ya. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya dikatakan oleh seorang ulama, ya seorang habaib, ya dipanggil habaib oleh mukibinnya, ya atau mungkin oleh kita lah, ya sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ini. Karena begini teman-teman, beliau seharusnya sadar bahwa beliau ini seorang dai, penceramah, ya mengajak umat manusia ini ya kaum muslimin ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kalau dengan konsep dan metode dakwah beliau seperti itu, teriak-teriak sana sini, caci maki sana sini. Pertanyaannya adalah apakah dengan seperti itu manusia ini makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau justru makin jauh? Ya, apakah manusia ini makin baik akhlaknya? Jamaah yang mendengarkan itu makin baik akhlaknya atau justru ya tidak jauh beda dengan Habib Bahar bin Smith? Ya mudah teriak-teriak sana sini, mudah caci maki sana sini, mudah suuzon sama pemerintah. Ya kan seperti itu teman-teman. Jadi ya apapun konteksnya kemarin yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith itu tidak tepat. Ya kalau sampai kita katakan pemerintah itu pengkhianat ya, apalagi itu di muka umum. Ya, saya rasa semua kita tahu, ya saya rasa semua kita sadar dan saya rasa semua kita ini pasti memiliki satu tujuan yang sama, yakni bagaimana bisa negara kita ini, bangsa kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Seharusnya seperti itu. Ya, membuat kita ini kompak teman-teman ya, tidak mudah saling suuzon apalagi saling menyalahkan. Nah Pak Prabowo pun ya itu sebenarnya juga ingin memajukan bangsa ini ya, ingin membuat bangsa ini menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Begitupun juga dengan kepala negara yang sebelum-sebelum dari Pak Prabowo Subianto itu sebenarnya memiliki niat seperti itu. Dan adapun kali ini Pak Prabowo Subianto itu kan baru dilantik ya, setidaknya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita memberikan waktu kepada Pak Prabowo. Ya, kita coba lihat 100 hari pertama kerja beliau. Ya, sebenarnya ada yang sudah mulai kita lihat teman-teman ya. Belum genap 20 hari pun sebenarnya sudah kita bisa lihat ya bagaimana perlahan demi perlahan Pak Prabowo ini mulai menampakkan bahwa beliau memanglah yang paling tepat untuk memimpin bangsa ini. Ya.
Ya dimulai dari kegiatan beliau yang beliau adakan retret para menteri beliau. Ya itu kan suatu hal yang luar biasa, gebrakan yang luar biasa untuk menggembleng para menteri-menterinya. Dan yang lebih luar biasanya lagi ternyata ya yang membiayai biaya dari program itu ya retret para menteri itu bukan dari APBN tetapi dari dana pribadi Pak Prabowo Subianto. Ini kan suatu hal yang luar biasa teman-teman. Yang harus kita juga apresiasi. Ya. Yang kedua, ya beliau ini bahkan ingin mewajibkan ya semua para menterinya ini untuk menggunakan mobil dalam negeri, ya Garuda Maung itu ya, dan tidak menggunakan mobil-mobil impor dari luar negeri. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan baru saya dapati di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi di sini bukan kami berkata seperti ini kami menjilat pemerintah, tidak, ya. Kalau ada sesuatu yang baik dari pemerintah, ya maka saya akan apresiasi. Maka saya akan jempol. Tetapi bila mana ke depannya nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat, ya tidak sesuai pro rakyat, ya maka kami juga akan mengkritisi. Artinya begini teman-teman ya, bahwa ya memang itulah seharusnya yang kita lakukan. Ketika ada hal yang baik dari pemerintah, ya itu harus kita apresiasi. Kita harus acungi jempol. Ya bila mana ada sesuatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pro rakyat, ya maka kita harus mengkritisi. Ya kan seperti yang dikatakan tadi Habib Bahar, bahwa beliau ini kalau ada sesuatu kebijakan yang tidak pro rakyat, maka Habib Bahar katanya ingin melawan, ya ingin mengkritisi. Ya cuman perlu saya garis bawahi, ya kita boleh melawan, dalam kutip ya melawan atau mengkritisi, tetapi tentu ya sesuai dengan dalam hukum norma-norma yang berlaku, ya dalam norma-norma yang berlaku, dalam etika yang baiklah istilahnya begitu. Ya kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh menyampaikan aspirasi kritikan kepada pemerintah, tetapi kita juga memperhatikan adab dan etika di atasnya teman-teman. Ya tidak juga koar-koar sana sini, kemudian mengangkat narasi-narasi yang cenderung kepada penghinaan kepada person, ya penghinaan kepada pemimpin kita, ya. Karena begini teman-teman, ya sebuah kritikan dengan menghina itu beda. Dan saya rasa ya tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Kalian pun juga pasti sudah mengetahui apa sih itu kritik dan apa sih itu menghina. Sedangkan kalau kita melihat dari pidato atau ceramah dari Habib Bahar bin Smith yang kemarin yang viral, itu jelas-jelas lebih berat unsur-unsur menghinanya teman-teman ya. Yang seperti katanya Pak Prabowo itu pengkhianat lah dan lain sebagainya. Maka ya harus kami katakan bahwa video kali ini ya, video dari ceramah dari Habib Bahar bin Smith ini itu adalah sesuatu yang bagus. Ya artinya mengajak kepada masyarakat ini untuk tidak mudah mencaci maki. Ya seharusnya ya mudah-mudahan ya itu berangkat dari kesadaran beliau teman-teman ya. Karena kita tahu kemarin itu siapa yang mencaci maki. Apakah kita rakyat atau justru Habib Bahar bin Smith sendiri. Ya, jadi ya semoga video ini bisa membuat sebagai apa ya awal langkah yang baiklah untuk Habib Bahar bin Smith, sehingga kedepannya ini beliau dalam ceramah-ceramahnya itu tidak lagi mengeluarkan kata-kata kasar, ya tidak lagi mengeluarkan kata-kata umpatan, ya kata caci maki, ya narasi-narasi kebencian, ya karena ya itu tadi teman-teman bahwa kita ini boleh berceramah dengan tegas, ya dengan keras, nada yang keras, tetapi tidak juga sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Ya apalagi kalau kita melihat kemarin kan yang saya sudah membahas video kemarin. Coba dengan mudahnya Habib Bahar bin Smith ini memanggil saudara semuslimnya itu dengan kata setan. Ya lagi-lagi memang ya ada memang hal-hal yang perlu memang diperbaiki lah ya oleh pribadi Habib Bahar bin Smith. Ya terlepas dari sisi-sisi positif yang lainnya, ya kebaikan-kebaikan beliau yang lainnya yang harus kita juga akui ya, tetapi di sisi yang ini ya yang sisi-sisi yang terutama menjaga lisan ya, akhlak dalam bertutur kata. Ini mungkin seharusnya menjadi sebuah perhatian khusus ya bagi Habib Bahar bin Smith. Karena ya bagaimana orang-orang ini, bagaimana umat ini makin cinta kepada Habaib kalau oknumnya sendiri ya seperti itu teman-teman. Ya. Karena itu suatu apa ya, suatu sunnatullah ya, suatu hukum alam ya. Kalau kita mau disukai orang, kalau kita mau dicintai orang ya maka kita berusaha untuk berlaku baik terhadap orang ya. Jadi hilangkan itu persepsi, hilangkan itu suatu mindset bahwa terserah orang mau menilai kita apa adanya, terserah orang ini mau menilai saya ini seperti apa, yang jelas saya berada dalam kebenaran, saya hantam, ya saya berkata ini benar, yang penting ini benar. Nah, tidak seperti itu juga. Sebab dalam dakwah juga itu ada namanya fikih dakwah teman-teman ya. Artinya tidak cukup kita ini menyampaikan kebenaran, tetapi kita juga mesti melihat itu cara kita menyampaikan kebenaran itu seperti apa. Karena tidak sedikit pula ya, tidak jarang pula sesuatu kebenaran yang kita sampaikan, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, tidak tepat. Justru orang-orang akan menerima itu dengan cara yang salah. Bahkan
menerima itu dengan cara yang lebih salah. Ya, jadi ini kan sesuatu yang keliru teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa kita ini tidak cukup kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tetapi kita juga harus paham nih cara menyampaikan kebenaran itu seperti apa. Ya bagaimana orang ini bisa menerima. Ya karena kan poinnya bagaimana orang itu bisa sadar. Ya terlepas ya memang ya kembali bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan Allah Subhanahu wa taala juga menuntut bahwa di situ kita melakukan ikhtiar ya, sebaik-baik mungkin ikhtiar. Karena bagaimana hasilnya, bagaimana outputnya itu kan tergantung ikhtiar kita. Semaksimal apa ikhtiar kita. Ya. Jadi semoga inilah menjadi sebuah betul-betul titik balik lah ya, menjadi sebuah kesadaran bagi Habib Bahar bin Smith. Ya, bukan hanya sekedar ketakutan beliau, kecemasan beliau karena video kemarin kan viral, ya sangat-sangat viral. Yang dimana beliau ini mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu pengkhianat. Ya lagi-lagi itu adalah sesuatu yang sangat keliru teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah introspeksi diri lah ya bagi Habib Bahar bin Smith. Karena kita semua sebenarnya cinta dengan para habaib ya, tetapi kita tidak cinta dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang harus kita luruskan. Ya, seperti biasa kita ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman? Ya coba komen di kolom komentar ya tentang sikap Habib Bahar bin Smith kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.